Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Badai Pasti Berlalu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Nah, hadirin sekalian, sempurnakan ya. Lalu kalau udah ada kejadian, bukan COVID saja, kejadian apa saja, kan bakal banyak kejadian yang tidak diduga ya. Terima takdir yang ada sambil bergerak ikhtiar ke takdir lainnya. Terima kita sakit sambil berobat, sempurnakan sambil tanpa mengeluh kesah. Fa inallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya itu membuka pintu masuk tipu daya setan. Ayo sempurnakan ikhtiar, kalau terjadi sesuatu ya terima ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, yang berat dalam hidup itu adalah nggak nerima takdir. Misal nggak nerima jadi tua. Dan bapak teh baheula mah henteu kieu. Baheula teh bapak teh bayi, Pak. Gak nerima keluar uban. Tiap cabut uban stres. Nikmati uban teh, tamat urusan Allah numbuhkan uban. Saya mah tidak mau ada ubannya, atuh gundulan we. Nikmati aki jadi tua tuh, nggak usah ingin kelihatan remaja terus, udah nggak akan ada yang percaya. Bapak pakai blue jean ketat, darah tidak ngalir. Yang ketinggali langsing tahan napas terus, jadi kekurangan oksigen. Yang paling enak mah terima takdir yang ada sambil ikhtiar ya. Bagaimana bisa mendapatkan hikmah dan solusi dari takdir ini? Hidup teh Pak, dengerin ya, tiap orang teh beda-beda kapling takdirnya. Walaupun seibu sebapak ya, itu takdir teh beda-beda. Rupa beda, bakat beda, rezeki beda, cara berpikir beda, hobi beda, padahal ibu bapaknya sama. Ada kapling masing-masing. Itu mungkin ini presiden, semua anaknya 5 jadi presiden. Enggak Pak. Pak Camat, mana camat teh? Nah, pernah kepikir jadi camat nggak? Bapak dulu camat bukan? Guru. Tuh, ada nih takdir masing-masing. Saya bapaknya tentara Pak, kuliahnya elektro, nyambung pisahnya. Nah jadi begini, karena udah garisnya. Daftar ke tentara juga, saya daftar Pak di Akabri. Pas baris, napang pendek nah deh. Ya berarti saya bakal seumur-umur stres ini, karena tiap hari baris ya kan. Terjadi. Karena memang bukan garisnya. Ternyata garisnya di gini nih, dianggap orang sebagai apalah gitu ya, ustadz atau apalah, dari itu mah Allah yang nakdirkan. Tinggal pilihannya jadi kiai yang benar atau kiai yang nggak benar, kiai yang ngajak ke Allah atau kiai cinta dunia. Tak eta sama camat ge, jadi camat soleh atau camat error, pilihannya itu. Jadinya mah tuh tadi Imam baca surat Ali Imran 23 26 ya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang ngasih jabatan. Eta mah Allah, Pak Jokowi presiden takdir jadi mah jadi we. Walaupun dulunya mebel jadi presiden jadi, kalau Allah menetapkan tinggal jadi presiden yang di jalan Allah atau enggak itu pilihan beliau. Sama, jadi kiai mau kiai ngajak orang ke Allah atau kiai pecinta dunia. Nah, tiap orang teh punya kapling. Dan tiap waktu teh punya episode masing-masing. Jadi udah kaplingnya beda-beda, dalam perjalanan hidup juga eta teh beda-beda teh episode teh. Nah, tapi kalau disikapi dengan keimanan, keyakinan ke Allah, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan keadaan orang yang beriman, semua urusannya khair, baik. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jilbet ditimpa musibah, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi kalau kita punya iman mah, apa we yang terjadi, covid tidak covid, dipuji dicaci, sehat sakit, ada tiada, diangkat diturunkan, anteng we. Dan semuanya juga jadi kebaikan kalau disikapi dengan
benar. Kasih nikmat tidak syukur rugi, diuji tidak sabar lebih rugi. Jadi jangan takut oleh kejadian, tapi takutlah salah menyikapi kejadian. Dan garisna beunghar mah beunghar Pak, dimiskin-miskin ge hese. Jadi duit teh sagalana. Kan ada pelatihan tuh ya, cepat menjadi kaya. Tahu nggak yang cepat jadi kaya? Nu ngadakan pelatihan apa? Si eta mah tetap susah. Kaya tetap period karena harus bayar pelatihan. Wah, siapa bikin gak semangat? Bukan begitu Pak. Dan rezeki mah udah beres pembagiannya. Rezeki teh tidak identik dengan bahagia, tidak identik dengan mulia. Yang bikin bahagia teh bukan rezekinya, keberkahannya. Sekarang mau dikasih rezeki jebret banyak, dah banyak sedikit mah bukan tanda kemuliaan. Garong ge Pak, penjahat, mafia, gangster, yakuza di Jepang segitu jahatnya, beunghar. Dah uang mah nggak ada harganya, penjahat ge dikasih we, dah nggak akan dibawa kemana-mana tuh Pak. Sekarang punya uang 5 karung mau dibawa-bawa kan itu liur Pak. Paling digotong oleh orang lain manehna henteu. Ini ada koruptor Pak, Bapak mungkin pernah dengar cerita koruptor di Indonesia nih Pak. Dia ngambil uang rakyat karena bingung nyimpennya. Nah, di tembok teh dibikin lubang, disimpan di lubang, di tembok Pak, terus ditembok lagi. Terus nanaonan, lihat enggak, megang enggak, make enggak, cuma ningali tembok Pak. Ini bodor pisan. Eta teh gelarna teh tinggi pisan Pak. Jadi pagi-pagi teh ningali tembok, Bapak ge tiasa ya, tinggali tembok di dalam aya berlian gitulah. Pas dibuka laci teh Pak oleh pemeriksa, ternyata di laci teh obat kuat. Berarti teu kuat nanaon. Walaupun banyak uang di tembok, aduh, dalah. Mendingan kita jadi ahli syukur. Jadi rezeki teh Pak yang bikin bahagia teh bukan jumlahnya, tapi berkahnya. Niatnya benar, nyari rezekinya, caranya benar. Berapapun Allah kasih, nanti barokah, jadi kebaikan yang banyak. Pas dikasih syukur, nah eta tah syukur yang bikin nikmat tuh. Kalau rezekinya gitu esok Bapak dikasih makanan enak, nggak tahu syukur, kurang panas. Yang biasanya ngalir sekarang meret, nggak apa-apa. Namanya mantap ya, makan tabungan. Rileks we hadirin. Mau ngapain punya tabungan nggak dipakai, bener? Aduh, saya nih sekarang penghasilan tidak ada, jadi saya sekarang harus pakai tabungan. Ari tabungan yang nyiapin siapa? Allah teh udah tahu sekarang bakal COVID kayak gini karena Dia yang menakdirkan. Allah udah nyiapkan tabungan sebelumnya, bener? Sami abdi ge mantap Pak. Dengan karyawan sangat banyak begitu, ribuan, tidak semua menghasilkan, tapi jauh sebelumnya Allah sudah ngasih tabungan. Gak apa-apa, jangan merasa berkurang. Nah itu juga Allah yang menyiapkan. Lama-lama tabungan habis, namanya manset, makan aset, dah jual sepeda, jual motor, rileks we. Aduh, ini motor kesayangan, lahir ge nggak bawa motor, biasa-biasa aja, mati juga nggak dibawa tah motor teh, betul kelencong. Tapi dulu saya belinya mahal, ini jadi murah, abdi rugi, sok tong dijual atau taekan we. Ya kalau turun udah make kitanya juga, bener aneh, tos nganggo hayang awis tong ngalilir maneh Pak. Halo, kenapa itu jadi pada malah ligir dia? Sudah masuk mindset belum ini sekarang? Tenang we, sabar, jangan keluh kesah, jangan pamer derita, percuma. Yang bisa nenangin teh Allah. Jangan selalu ingin diketahui penderitaan kita oleh orang lain, bahkan ke keluarga ge tong dipamerkeun penderitaan teh. Lelaki, aki-aki, tong loba gaya, terus aki-aki loba gaya goreng patut. Waduh, aing mah lieur mah telan sendiri. Tidak usah keluarga ikut lieur. Jangan pamerkan wajah menderita. Jangan diobrolkan kesusahan kita teh ke anak-anak.
Belum tentu anak-anak ngerti, belum tentu imannya kuat, belum tentu ilmunya memadai. Jangan orang tua teh curhat ke anak, nanti salah ngerti. Urusannya udah selesai, tapi anak belum selesai cara pikirnya. Oleh karena itu, sing sabar. Sabar teh menahan diri, sabar teh mengendalikan diri. Orang yang tidak sabar mah curhat kasarerea. Yang dicurhatin juga banyak masalahnya, jadi lebih liar. Ini saya cerita kisah nyata nih Pak. Ada beberapa tahun lalu seorang pejabat tinggi di Indonesia telepon, "AA, saya minta waktu, saya ingin curhat." Wah, saya di Bandung Pak, gak apa-apa, beberapa menit, 5 menit juga gak apa-apa, asal saya bisa curhat. Sebab saya gak bisa curhat kemana-mana, beban ini berat buat saya. Datang di mihrab Pak, curhat. Wah, sejam lebih itu Pak. Kata beliau, alhamdulillah, plong sekarang hati saya. Karena kalau saya curhat ke istri, istri saya langsung jadi stres. Curhat ke teman-teman juga begitu. Sekarang ke plong hati saya. Ya bapak ngemplong, tapi saya jadi stres. Si bapak pulang terliur, saya teh waduh. Jadi segala tahu, jadi segala kepikir, mendingan nggak tahu. Karena saya nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Gembira beliau maksudnya. Saya liur. Nah bapak jangan suka curhat ke sembarang orang, lah liur loh Pak. Curhat maka Allah weh. Wasta'inu bisabri wasolah. Tahan dari curhat ke makhluk, tahan dari pamer derita ke makhluk, ambil wudhu, sholat ke Allah lah. Penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Curhat ke makhluk mah makhluk teh la haula wala quwata illa billah. Jangankan nolong kita Pak, makhluk teh nolong dirinya sendiri aja nggak bisa tanpa izin Allah, betul? Aduh, abdi teh lieur cek teh abdi geus namanya mambodek dalapan. Makanya udahlah curhat ke Allah we. Itu teh kunci sabar. Pasangannya nahan diri teh karena kita mah perlu tumpah ya. Nah, tumpahkeunnya teh ke Allah. Gimana? Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda we, da Sunda ge ciptaan Allah. Duh ya Allah, wahai yang maha baik, tulungan abdi ya Allah, tulung ya Allah. Kita kedah dosa abdi, ampun ya Allah. Didengar semuanya teh. Bahkan sebelum bunyi mulut dalam doa, Allah teh udah tahu apa yang mau dibunyiin. Sebelum terucap doa tuh, Allah udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Hebatnya Allah teh gitu. Dan cuma Allah satu-satunya yang bisa menolong. Dan orang janji juga kalau Allah tidak izinkan mah tidak bisa nolong. Sok abdi dibela. Allah tidak ada rencana Allah menolong kita lewat dia, pasti nggak jadi. Nah, ayo sing salabar kalau lagi diuji teh ya. Jalanin weh. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Udah diukur semuanya. Dan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi aslinya satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Nah, kita mah suka fokus ke kesulitannya. Padahal dalam kesulitan teh ada hal yang dimudahkan Allah. Ini kayak musim Covid gini teh, kemudahan waktu luang untuk belajar, waktu untuk tafakur, benar, waktu untuk dekat dengan keluarga. Banyak ini teh hikmah yang susah dicari pada waktu lagi tidak Covid. Sekarang jarang ngomong, tiap ngomong malik, jadi bau, jadi cicing lah. Nah Bapak Ibu yang baik, sama, jadi hujan pasti reda, badai pasti berlalu, malam pasti berganti jadi siang. Jalanin weh, jangan pengen cepet-cepet selesai. Kalau lagi malam pengen cepet pagi, stres. Daripada nungguin pagi, kan pagi ada waktunya, mendingan tahajud. Gak kerasa tuh
Makanya kalau lagi ada badai ujian, entos lah, mendingan perbanyak sholat, perbanyak tobat, perbanyak sedekah, jalanin we. Nanti ada waktunya berhenti. Tapi situasi sulit itu menggugurkan dosa, mendekatkan ke Allah, nambah keberkahan. Dan nggak bisa diakalin Pak nyelesain masalah kalau Allah tidak nolong mah. Mau ngejerit sekeras apapun, mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap cuman satu yang bisa nolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man